dan kontranya, kita sulit untuk menilai mana yang lebih baik. Tapi yang pasti, yang semua orang juga mengakui secara bersama-sama adalah bahwa kita bertindaknya terlambat. Seandainya tidak terlambat, maka pro dan kontra itu juga tidak akan terlalu. Halo guys, jangan lupa di subscribe, tekan tombol lonceng, like, share, dan Keadaan sudah demikian parah sehingga dengan melakukan PSBB kita lihat saja apa akibatnya. Akibatnya adalah masalah keuangan. Jadi akibatnya adalah PHK. PHK terjadi di sangat banyak tempat. Lebih banyak orang karyawan yang di PHK daripada yang dipertahankan. Jadi dampaknya lebih merupakan dampak keuangan. Dalam keadaan dampak keuangan ini, kita lihat lagi bahwa orang yang misalnya dari daerah, dia tidak bisa pulang. Sekarang harus bagaimana? Karena di Jakarta, apapun kita harus beli. Kita mau nasi, sayur, semua harus dibeli. Kalau di daerah, kan beberapa tidak perlu dibeli. Jadi, tapi dengan tidak boleh pulang, itu menambah suatu masalah lagi. Kalau mereka boleh pulang, ini juga suatu masalah. Kalau mereka nanti kembali lagi, akan terjadi masalah di mana COVID-19 dibawa ke daerah. Kita melihat bahwa ini memang masalah yang terjadi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Namun, yang perlu dilakukan untuk Indonesia adalah kita harus menjaga supaya orang-orang kita jangan sampai kelaparan. Kriminalitas yang terjadi sekarang sudah demikian tinggi sehingga ketenangan hidup juga akan lebih kurang. Kemudian kriminalitas akan tambah lama tambah parah, dan dengan sendirinya akan ada ketidaktenangan hidup di samping adanya kesulitan makan, dan mungkin saja nanti terjadi kelaparan pada beberapa kelompok. berarti secara tolak ukur lebih banyak yang orang di PHK, lebih angkanya lebih meningkat dibanding pegawai yang bertangga Bu ya. PHK. Jadi kita bayangkan bagaimana kalau lebih banyak di PHK, artinya lebih banyak yang mengalami kesulitan keuangan. Kesulitan keuangan pengaruhnya kemana? Pengaruhnya ke kelaparan, pengaruhnya ke anak-anak mereka, termasuk mungkin gizinya kurang sehingga kecerdasan di kemudian hari akan turun, otomatis turun. Kemudian kita lihat lagi pengaruh terhadap kriminalitas, nantinya pengaruh terhadap bunuh diri bagi mereka yang tidak tahan kalau ini terus-menerus berlanjut. Dan kalaupun tidak berlanjut, kita bisa bayangkan bahwa setelah ini masih akan terjadi kesulitan keuangan. Berarti akan ada tingkat lebih gembor lagi pemerintah dalam menanggapi persoalan ini Bu ya. Apalagi kita lihat apa yang diharapkan, sembako yang diharapkan, tunjangan yang diharapkan, ternyata tidak sesuai dengan apa yang diduga. Ayo Bu, berkaitan dengan COVID Bu, yang soal PSBB kan sudah mulai diperketat nih PSBB, bahwa di beberapa titik anggota udah menurunkan personil untuk tidak ada yang mudik atau pulang kampung. Nah, tanggapan Ibu seperti apa nih dengan adanya COVID ini? Mereka yang tidak dipekerjakan lalu tidak bisa pulang kembali ke keluarga masing-masing, lalu di stay dalam satu tempat tapi dengan tidak adanya pekerjaan. Bagaimana tanggapan? Sebetulnya untuk tujuannya kan baik saja, supaya tidak terjadi penularan. Tapi kita juga harus lihat bahwa konsekuensinya bagi negara seharusnya untuk memberikan tunjangan makan. Jadi kalau makan itu diberikan, maka tidak masalah. Tapi kalau makan itu tidak diberikan, apa yang akan terjadi? Bagaimana kalau mereka akhirnya mencuri? Bagaimana kalau mereka melakukan tindak kekerasan? Jadi semua itu ada konsekuensinya. Boleh ketat, tapi konsekuensinya juga ikuti juga. Jangan hanya memperketat
dan akhirnya siapa harus menanggung kehidupan bagi mereka yang di PHK. Kalau pengetatan dilakukan pada mereka yang masih bekerja itu tidak masalah, tapi bagaimana kalau dilakukan pada mereka yang betul-betul sudah tidak bekerja lagi. Lalu langkah yang lebih efisien seperti apa Bu dalam menangani seperti ini pemerintah seharusnya yang Ibu bayangkan? Langkah seharusnya tinggal dipilih. Tapi kalau dipilih untuk tetap PSBB dengan ketat, maka konsekuensinya adalah berikan makan. Jangan berikan makan. Jadi kalau diberikan makan, kita bisa memaksakan demi untuk masyarakat banyak, demi untuk tidak menjalarnya COVID-19 secara cepat. Sekarang kalau kita lihat koruptor masih begitu banyak, kenapa akhirnya bukan mereka yang kita perketat, tapi justru masyarakat kecil yang diperketat. Diperketat dengan mereka akhirnya berdampak pada sosial ekonomi. Ya, jelas dalam hal PSBB atau tidak, itu ada pro kontra. Tapi dalam hal keadilan, itu juga lebih banyak lagi pro dan kontranya. Kenapa kok misalnya, kenapa pembangunan yang cukup mewah tetap berjalan padahal banyak yang kesulitan? Karena ini merupakan sesuatu yang menyeluruh, maka tidak ada jalan lain daripada pemerintah ikut bertanggung jawab. Pemerintah ikut bertanggung jawab dalam mengurangi kesulitan-kesulitan yang terjadi, termasuk pada mereka yang sudah di PHK, bagaimana untuk memberikan sembako atau memberikan uang supaya mereka bisa makan. Kemudian berikutnya juga bagaimana untuk mempermudah birokrasi, karena dalam keadaan seperti ini birokrasi tetap akhirnya bukan bertambah baik, karena dari kalangan mereka yang berkuasa pun membutuhkan